Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf nih, ada yang ikut nongol. Oke, baik. Kemarin saya kirim apa namanya file-file di Google Drive, barangkali sudah sempat untuk dibaca, dimasukkan ke apa namanya untuk di-review. Kan kemarin tidak harus semua, tapi ada yang di-review, barangkali bisa dipilih dari sana, bisa ditayangkan hari ini. Mungkin nanti ada satu satu atau dua artikel, barangkali dari Bapak Ibu ada yang sama, ada yang berbeda, dipersilahkan nggak apa-apa. Saya bukakan untuk share screen-nya dulu. Oke, oke baik. Siapa yang akan mempresentasikan barangkali dari artikel yang sudah direview? Urut kelompok mawon apa Bu? Oh boleh boleh urut kelompok boleh. Bu, itu saya masih kesulitan cara apa itu daftar pustakanya itu yang pakai Mendeley itu belum paham. Oh, yang kesulitannya menulis Itu referensinya atau yang di iya, bagian itu Mendeley-nya itu download dulu atau gimana atau di Word itu kok punya Oh, punya ibu ada di Word. oh di add in kan? Add in. Coba kalau Oh. sudah tempat Bu Santi barangkali bisa di share screen Microsoft Word-nya. Nanti saya coba bukakan itunya. Apa itu free Ibu kalau add-in Mendeley? Eh, Atau mungkin harus kalau di tempat saya kayaknya free kemarin. Atau mungkin bisa ditayangkan tuh. Kan ada insert add-in apa ya? Add-in itu masuknya saya kok jadi lupa. Seperti ini, Bu. Iya, coba saya lupa kalau di insert apa. Saya lupa masuk add-in itu di mana ya? Heeh, ada nggak add-in? Add-in gitu. tadi sepertinya itu Bu yang pas home di pojok Oh, kan? oh iya, iya, iya itu. Heeh. Nah, tempat saya add-in-nya bisa macam-macam ya. Bahkan nih ada GPT-4, ya kan ada Mendeley itu. Mendeley set itu ya. Nah, itu di add Oh, yang ini. yang bawahnya. Ah, jadi kalau Bapak Ibu membuka yang di add-in situ ada banyak sekali yang bisa dimasukkan. Bahkan tadi, oh itu internetnya nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya harusnya ini ya. Kok error kenapa ya tadi? Nah, harusnya bisa di situ, di add-kan di situ. Oh, tadi cuma sinyalnya aja. Jadi Bapak Ibu tidak hanya Mendeley itu mau Grammarly, mau apa tadi di sana ada add. Nah, itu di add. Jadi ada banyak yang bisa dimasukkan ke Microsoft Word kalau mau apa namanya. Itu error mungkin dari sinyalnya kali ya.
Iya kemungkinan Bu. Kalau enggak ya laptopnya ini sudah tua. Punya saya coba juga tidak bisa, Ibu. Seperti Oh, punya tidak Mbak mau. Santi. Nggih, error. Oh. Kenapa harus pakai aplikasi dulu nggih, Bu? Nggih? Tempat saya aplikasinya tidak saya install mau Ya, ya. Ya Bu, nanti tak coba-coba dulu aja. Oke, jadi kalau misalnya itu Bu Santi buka add-in itu ada banyak yang bisa ditambahkan itu Bu sebenarnya. Jadi misalnya ChatGPT atau matematika itu atau deep for itu apa namanya yang atas itu Quillbot. Nah itu kalau yang deep L forward ini untuk translate itu Bu. Coba kalau di add-in kan. Yang bawahnya Mendeley itu kan ada bawahnya lagi. Nah, itu coba kalau itu mau nggak dimasukkan. Itu kalau buat translate daripada Google Translate kalau saya bagus itu. Oh, berarti Microsoft Word-nya kali ya. Iya kemungkinan Bu ini laptopnya sudah tua. Bisa jadi bukan laptopnya, Bu, Microsoft Word-nya. Itu di sebelah nama Bu Santi itu yang di atas tuh ada penrungnya itu apa, Bu? Coba. Atas itu loh yang kenama atas sendiri iya. Itu penrungnya penrung kenapa itu? Nah, ini akunnya there is problem with your account or device. Coba di continue itu. Ini saya lupa passwordnya Bu. Oh, oh ya, ya sudah. Itu kemungkinan dari situ, dari akun di Microsoft-nya itu mungkin. Kenapa nggak pakai ini aja, pakai yang akun apa itu, akun belajar itu. Kalau pakai akun belajar, ada banyak hal yang sebenarnya ini ya, yang dilanggankan kayaknya. Nggak tahu kalau yang Microsoft-nya. Kayak dulu sempat ada yang cerita di Microsoft 365-nya, kenapa gitu dilanggankan atau gimana gitu, saya juga agak lupa. Nanti tak coba-coba lagi O- Bu. Oke, tapi caranya di add-in itu berarti kalau tadi Mendeley nggak mau, tapi yang lain juga ternyata kan nggak mau, tidak hanya yang Mendeley, berarti di ini Microsoft Word-nya itu barangkali, Microsoft-nya. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Santi. Memang kalau apa namanya itu nyambung di sana lebih cepat ya. Kemarin tinggal klik-klik-klik gitu rasanya ya. Iya memang mudah kalau di add-in kan. Bahkan tadi kalau pakai yang DeepL tadi itu kalau Bapak Ibu mau apa translate itu ini lebih bagus bahkan itu ada yang bisa minta di jadi kalau yang DeepL mungkin saya bukakan yang tempat saya kali ya bentar. Contoh bentar saya share. Ini malah jadi teknis ya, bukan ke materinya yang itu. Bentar, tapi nggak apa-apa sih. Oke, saya maksimalkan dulu. Oke. Jadi kalau tadi misalnya mau ditambahkan apa tadi, kan di add-in-nya ini ya, kalau di sini di home add-in ini tadi bisa ditambahkan banyak hal tadi ya. Tadi ada Mendeley, ada apa dan sebagainya bisa ditambahkan di situ. Kalau saya tambahkan ini kemarin ini saya taruh di sini. Nah, deep L nih. Nah, ini ada yang ke translator, ada juga yang untuk menulis. Tapi memang untuk menulisnya ini ya, apa namanya, yang memang pakai
detektifnya ini memang kalau bahasa nggak tahu nih saya coba ya. Misalnya adik bermain di taman. Saya coba kalau untuk menulis mau nggak ini? Oh, ini tapi menulisnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini barangkali ada alternatif-alternatifnya kalau punyanya si siapa. Nah, ada ada saran-saran di sini juga. Ini mau ngomongin adik bermain di taman tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ada saran penulisan berbahasa Inggrisnya dia tuliskan dengan kata lain, tidak tidak hanya sekedar bilang adik. Nah, ini. Nah, itu kalau pakai DeepL. Ini saya pakai versi yang gratis, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ya, kalau translate-nya kan Little Brother. Kayak gini ya. Ternyata kalau misalnya dibuat dalam tulisan yang lain, seperti apa ini ada suggestion-nya nanti. Nah, ini tadi. Jadi semacam kayak di apa? Kayak semacam parafrasenya. Nah, ini ada alternatif-alternatifnya juga di bawah. Kayak gitu itu. Nah, itu ada beberapa AI yang bisa untuk apa namanya? Mempermudah kerja kita, tapi bukan berarti menggantikan ini semua ya. Jadi hanya untuk variasi aja. Saya rasa nggak ini kan bukan bukan yang kayak di ChatGPT untuk menuliskan semua buat tugasnya bukan ya. Ini hanya untuk membantu kita. Jadi kayak ngecek grammarnya, mungkin pakai grammar itu hanya untuk ngecek saja, tapi untuk menulis tetap di kita. Nah, tadi kayak Mendeley itu juga memudahkan kita untuk ini ya. Jadi tulisan tetap kita cuma untuk memudahkan secara teknis tadi. Itu bisa ditambahkan lewat add-in tadi. Barangkali itu ya Bu Santi. Oke, baik. Untuk yang mau mempresentasikan kalau tadi kesulitan di Mendeley-nya, untuk di referensinya di akhir nggak apa-apa, tapi apa yang sudah diperoleh tentang pemahaman konsep barangkali bisa ditampilkan, ditayangkan begitu. Misalnya, Bu, saya baru mereview 3 ya, nggak apa-apa. Bu, saya dapat 5 oke. Bu, saya dapat 10 oke. Bu, saya dapat 30 oke. Kemarin itu mau saya tambahin biar banyak, tapi itu memang belum saya saring, saya masukkan saja di sana gitu. Yang bisa di-download, saya masukkan semua gitu kemarin. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu barangkali siapa yang mau mempresentasikan tadi sudah saya buka share screen-nya. Bu Sari? Tidak sesuai kelompok awan, Bu. Kelompok satu dulu, nanti saya Oh tak ya, belakang, enggak apa-apa. saya nggak hafal kelompoknya. Kelompok satunya siapa ya? Kelompok satunya Bu Ida kalian Bu Lulu, Bu. Oh baik, Bu Ida dan Bu Lulu. Ini Bu Ida ada. Silahkan Bu Ida. Ya Bu, sekedap. Oh baik. Ye. Ini minta tolong Mbak Sari Bu, soalnya HP-nya saya, laptop saya baru ada masalah nih, minta share screen Mbak Sari. Oke baik. Ya silahkan. Mohon izin ya Bu. Ya silahkan Ibu. Eh, ya, di sini saya akan membacakan tentang mapping artikel matematika yang nomor 1, yaitu judul artikel, penulis, tahun. Yang artikel nomor 1, Active Learning via Problem Based Collaborative Gamesen Alert Mathematics University Course in Hong Kong. Untuk fokus penelitian, the study investigates the effectiveness of using problem-based collaborative game specialist specifically through the Khanot platform to promote active learning in a lab
first year calculus course at a Hong Kong University. Yang kedua yaitu variabel indikatornya implementation of problem-based collaborative games using Kahoot. Indikatornya scores on tests and survey reflecting the above aspect. Untuk subjek dan objek penelitian artikel nomor 1, subjeknya first year university students enrolled in a calculus course in Hong Kong. Untuk objeknya yaitu implementation of problem-based collaborative games atau Kahoot for learning basic principles of differentiation. Materi matematikanya yaitu basic principle of differential calculus. Untuk hasil penelitian yaitu the study found statistically significant improvements in both conceptual understanding and exam performance class the scores when using problem-based collaborative games compared to traditional methods. Students reported higher levels of engagement with the material through active participation and time spent in learning activities. The use of collaborative games seemed to help studying with weaker prior knowledge catch up or even outperform students with stronger backgrounds. Itu Bu yang untuk artikel yang pertama. Untuk yang kedua, judul artikel atau penulis dan tahun, A Cultural Historical Study of how a Conceptual Playworld Creates Conditions for Personally Meaningful Mathematics in the Chinese Kindergarten Context. Untuk fokus penelitiannya yaitu the focus of the research is on how collective imaginary play, especially through the conceptual play world, can motivate and support children's personally meaningful learning of mathematics. The study used the concept of reparting patient as a concept example to explore this relationship. Untuk variabelnya yaitu conceptual playword atau indikator students motivated for mathematics of learning, children's engagement in play and problem solving activities, children understanding of mathematics of concept. Untuk yang kolom yang kedua yaitu change children age for 5 years the conceptual playword CPW and the mathematics on concept of reparent patterns. Materi matematikanya yaitu reparting patterns, e.g. sequence of shapes, colors of or object. Hasil penelitiannya adalah the research findings suggest that the CPW creates conditions that promote thinking, imagining on play, thereby stimulating children's motives for mathematical learning. The case of Zheng of focus child in the study demonstrates how play motives can be amplified strong active participant and problem solving the CPW leading to personally meaningful mathematical learning. Ini dibacakan semua apa gimana ya Bu? Oke, barangkali kalau yang nomor 1 tadi kan di universitas, yang ini kan di TK ya. Ada yang di SD Iya. nggak?
Tadi kan nomor satu pembelajaran kalkulus, yang kedua tadi kan di TK ya, usia 4 sampai 5 tahun tadi repeating pattern, tadi kan barisan dari sequence of shapes itu kan barisan dari ini bentuk-bentuk ya, tadi bentuk-bentuk seperti apa Bentuk. gitu, sama Iya. warna gitu. Ada nggak yang dari di SD gitu? SD. Mm-mm. Ada Bu yang nomor 4. Mana Oke, ya nomor 4? Minta tolong Mbak Sari yang nomor 4. ke atas berarti ya. Iya, yang nomor 4. Ini Ini kayaknya sudah yang nomor lima juga 4. bisa. Oh, itu empat atasnya. Oke. Oh, itu. Oh, Iya. nomor empat. Tapi mungkin beda ya. Kalau nomor empat ini kan um, method for estimation the impact of new vaccine ya. Ini vaccine technologies on vaccination coverage rates. eh iya, kalau ini bukan di matematika barangkali ya. Nah, ini kalau ini tentang vaksin nomor 4 itu bukan bukan ke ini. Kemarin memang saya Hmm, masukkan semua, jadi bisa dipilih. Ini tentang vaksin ya, kalau yang keempat. Coba Mbak Sari. Ini kan tentang penyuntikan vaksin kalau yang keempat. Mungkin nggak cocok. Coba kalau yang ke bawah. Oke, nomor 5 ini ancient visual channels. Nah, coba ke bawah, coba. Oke. Nah, ini ancient visual channel have a causal role in arithmetic calculation. Nah, ini Oh, eh, itu. jangan anu dulu. Oke. Oke. Nah, ini kan tentang perhitungan ini ya di aritmatika. Ini fokus penelitiannya kan di SD ya. Ini to Nggih, oh, nggih. investigate the role of subcortical region of in human arithmetic abilities, kemampuan aritmatik di manusia. The researchers challenge the prevailing view that these abilities are solely attribute to neocortical region. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, Iya, Bu. mungkin Nggih. subjek dan objeknya kayaknya ini ya. Subjeknya siswa itu kayaknya subjeknya siswa ya. Atau Hubungan nggih. Siswa. oke, objeknya tentang ini. Mm. Tapi materi matematikanya barangkali itu aritmatik ya. Kalau ini matematikal konsep itu mungkin matematikal konsep itu jadi ini yang variabel sama materi matematikanya kebalik ini. Jadi indik variabel atau Oh, mungkin matematika. indikatornya itu tentang ini kan tentang konsep matematika ya. Kemudian materi matematikanya Nggih, itu penjumlahan dan pengurangan itu addition subtraction tuh. nggih. Pengurangan dan penjumlahan. Ini yang kebalik yang mana, Bu? Lah itu variabel atau indikatornya addition subtraction. Ini anunya apa? Kalau di sana kemarin keywordnya apa kata kuncinya? Itu nomor 6. Jadi kalau variabel atau indikator itu lebih mudah kalau kita ambil dari kata kunci. Kalau materi matematikanya ini kayaknya ke penjumlahan dan pengurangan. Jadi mungkin kalau materi matematikanya matematika konsep, kemudian itu kan bawahnya tertulis penelitian seperti memasukkan analisis statistika, kayaknya bukan di situ itu tempatnya mestinya. Hmm. Oke, tapi nggak Iya, apa-apa. Bu. Ya, nggak apa-apa. Nggih. Itu kan anu ya. Oke, jadi Hmm. ini tentang penjumlahan dan pengurangan ya, aritmatika. Ini, tapi ini juga tidak jelas ke SD. Primary itu dasar. Ini the primary focus itu artinya fokus dasar. Jadi belum tentu di SD nih. Oke, Hmm. jadi subjek sama objeknya juga belum. Mungkin nanti dicek lagi di artikelnya. Kalau di bawahnya itu apa coba? Bawahnya lagi. Yang 6 itu apa?
Bu Sari Asisten. bisa di ini kan, Bu Sari di mau ke lihat ke 6 itu coba apa? Eh, sudah Nah, saya scroll sepertinya sinyalnya punya saya oh gitu sinyal ya. sedikit. Oke baik, arsitektur, constraints and behavior. Kayaknya ini bukan judulnya, mungkin anu ya. Oke, the paper bridge neuroscience with concept from system engineering, biology, and mathematics to understand the organization and complexity of the brain. Oke, ini kayaknya juga bukan ini ya. Oke, kalau ke bawah lagi, barangkali ada yang ini. Kemarin memang saya pakai kata kunci understanding, kemudian dimasukkan. Oke, ini a study of error and misconception in the learning of addition and subtraction of directed numbers. Nah, ini. Tapi ini kelas 8 itu kan SMP ya, tapi nggak apa-apa. Ini penelitiannya tentang study of error and misconception. Nah, itu ada tentang miskonsepsi dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, di directed numbers di grade 8 itu. Ternyata grade 8 masih ada miskonsepsi ya. Kemudian the primary focus of the research is to identify the errors and misconception that learners exhibit in the addition and subtraction of directed numbers. The study aimed to understand the underlying causes of this error and propose strategies for improvement. Nah, ini eh, penelitiannya untuk memahami atau menggarisbawahi apa yang menyebabkan error dan strategi apa untuk perbaikan. Nah, ini apa namanya? Ini bisa, tapi ini memang kelas 8 ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sebuah masalah ternyata di kelas 8 terjadi miskonsepsi terkait penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini bisa menjadi, kalau Bapak Ibu ibaratnya mau di penelitian, ini bisa menjadi landasan bahwa ternyata di kelas 8 ada masalah terkait pemaham adanya miskonsepsi siswa terkait penjumlahan dan pengurangan secara langsung ya. Nah, ada apakah di SD-nya kemarin salah misalnya gitu, maka Bapak Ibu akan melakukan penelitian di SD terkait itu directed numbers terkait addition and subtraction. Jadi penambahan pengurangannya seperti apa. Nah, ini misalnya nih dari yang sudah direview nih kan ada beberapa artikel yang sesuai sama enggak. Nah, misalnya ditemu yang nomor 7 nih yang sesuai. Nah, ini bisa diambil nih, bisa diambil untuk ditindaklanjuti dibaca lebih lanjut. Maksud saya gitu. Jadi, Bapak Ibu saat mencari artikel itu kan kadang ada sesuatu yang enggak kita butuhkan. Kalau sudah ditranslate semua kan capek ya, baca semua capek. Tapi begitu ada apa nyarinya hanya di review sebentar untuk dimasukkan di tabel, ternyata kita temukan bahwa ada yang sesuai dan ada yang enggak sesuai. Nah, yang enggak sesuai kita abaikan. Untuk yang sesuai bisa kita baca lebih dalam begitu. Ini tadi kalau yang dari kelompok 1 ditemukan ada satu artikel yang sesuai yang barangkali itu nanti bisa menjadi acuan Bapak Ibu kalau mau membuat penelitian di tesisnya tadi, itu tadi bisa dibaca lebih dalam. Nah, baru ditranslate yang artikel keseluruhan begitu. Jadi, kalau Bapak Ibu mencari artikel, tidak mesti artikel yang dicari itu sesuai begitu. Oke, dari kelompok 1. Dari kelompok 1 diperoleh tadi ada satu yang bisa ditindaklanjuti. Kelompok 2 Oh, barangkali. tidak. Oke, yang di kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Rina kali Bu Yuli. Bu Rina dan Bu Yuli. Oke, baik, Bu Rina. Oh, tadi Bu Rina device-nya tadi ada masalah kayak yang tadi ya. Bu Yuli belum bergabung. Bu Rina, bagaimana Bu Rina?
Mohon maaf Ibu, ini saya tertendang tadi. Oh iya, Sari tadi sudah dikirim sama Bu Rina ya? Bisa minta tolong di-share screen kan? Oh, enggak, maaf, enggak, bentar. Atau saya share sendiri? iya di-share sendiri nggak apa-apa Bu Juli. Mohon maaf, Bu. Harus ganti HP dulu ini. Pakai laptop Oh, karena nggak bisa device-nya. oh ya, baik. Apakah sudah masuk share screen saya? Masuk, masuk. Ini dari Bu Sari yang masuk. Oke, Iya, Ibu. ya. Oke, Baik, bisa. Silahkan. sebentar saya anu salah satu. Nggih. Suara saya sudah masuk, Ibu, yang saya Bu. Sudah Bu Rina. Nggih. Baik, izin menyampaikan nggih, Bu. Ya. Mohon maaf karena kemarin mungkin kami belum paham nggih, Bu, kalau yang direview itu hanya khusus yang berkaitan dengan matematika di tingkat SD ngoten Oh, nggih. nggak Jadi apa-apa. Enggak. Memang apa namanya? Saya harus dicari ngoten saya nggih. sengaja. Iya, memang saya sengaja kasih apa Oh, namanya? Saya sengaja kasih semua kan nanti bisa nggih. memilih. Jadi kalau pas mencari itu kan kadang kita ada yang pas, ada yang enggak. Nggih, Begitu. nggih. Apa? Oke. Nggih. Nggih. Terima kasih nggih. Tadi saya minta bantuannya Bu Sari untuk share screen karena device-nya kok ini mohon maaf terkendala, harus ganti HP dulu. Eh ini kalau untuk nomor satu nggih, di sini judul artikel, penulis dan tahunnya, konsep map as an assessment tool in secondary school mathematics, an analysis of teachers' perspective. Penulisnya adalah Paul Mutodi dan Bernard. Tahun terbitnya adalah 2015. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini secondary school itu apakah masuk SD atau SMP nggih Bu secondary-nya? Oke, secondary school itu biasanya SMP tapi nggak apa-apa. Seperti yang tadi itu Oke, misalnya ditemukan yang apa namanya, yang SMP ternyata kan bisa juga untuk dasar. Nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. tidak harus, tidak tidak harus SD semua memang. Maksudnya tapi kan ada yang barangkali kalau tadi misalnya kayak apa namanya si suntikan, nah itu kan nggak bisa kita jadikan. Oh, nggak Ya, masuk. kalau yang tadi Oh tadi iya, kelompok satu tadi ada yang bukan di SD, di SMP, tapi iya, bisa kita ambil sebagai rujukan. Jadi kan ada beberapa hal yang barangkali bisa kita ambil, kita baca lebih detail lagi gitu. Jadi ini untuk semacam skimming awal sehingga artikel mana yang mau kita gunakan begitu. bukan. Nggih, nggih, nggih Bu. Saya lanjutkan nggih Bu yang artikel pertama. Ya. Kemudian untuk fokus penelitiannya, this study focus on mathematics teachers perspective regarding the use of concept mapping in teaching and learning. Jadi di sini untuk konsep mappingnya nggih Bu nggih terhadap pembelajaran matematika. Kemudian variabel atau indikatornya effectiveness in teaching. Kemudian subjek dan objek penelitiannya, uh, the subject of the study consists of 50 purposefully selected mathematics teachers from secondary schools in the Sekukun District Limpopo, South Africa. Dan the object of the research is the use of concept mapping in the mathematics instruction. Materi matematikanya, the relevant content includes various mathematical concept taught at the secondary school level. Kemudian hasil penelitiannya, the finding indicate that mathematics teachers generally perceive
concept maps as useful and effective tools that assist in knowledge organization, enhance retention, and provide valuable feedback about students' understanding. The study also recommends that teachers integrate concept mapping into the formative assessment process. Untuk yang pertama, bentar. Ini dibacakan semua, Bu. Kebetulan kami berdua dengan Bu Oh, Zuli kemarin tadi sudah dapat berapa? ada, iya, dapat 7. Oke. Gak Oh, apa-apa, 8. tidak harus dibaca utuh, jadi bisa kita tayangkan. Oke. Misalnya ini kan Iya. terkait bisa dilihat-lihat aja, maksudnya tidak dibaca full gitu, nggak apa-apa. Yang kedua Oh, iya. misalnya tentang apa? Oke. Untuk yang kedua di sini tentang masih sama konsep map, Bu. Ya, tapi ini Konsep di universitas ya. ya, di universitas as assessment for learning in university mathematics. Oke. Jadi masih tentang mapping juga sama untuk apa namanya penilaian assessment. Oke. Kemudian fokus penelitiannya itu yang kedua tadi masih yang kedua nggih Mbak Sari. Focus on the implementation and evaluation of concept mapping as an assessment tool in a university mathematics course. Jadi kalau tadi di sekolah, yang ini di universitas. Mungkin ada perbedaan dari subjeknya juga ngoten Bu, dan objeknya. Oke. Oke. Ini kan di berbagai konsep matematika ya yang diajarkan ya di Oke, betul. Oke. ya barangkali. Oke. Lanjut yang ketiga atau saya bacakan semua, Bu? Yang ketiga, coba yang ketiga apa? Oke. Yang ketiga, tolong Mbak Sari. Yang ketiga di sini tentang conceptual understanding of excretory system, implementing cooperative integrated reading and composition based on scientific approach. Sepertinya yang ketiga ini tidak masuk Ya, matematika, tidak, Bu. ya. Nggih. Oke, kita Ya. Mungkin lanjut kita skip yang Bu. keempat. Lanjut Ya, nggih. ya. Ya, lanjut yang keempat. Di sini judulnya tentang conceptual understanding procedural knowledge and problem solving skills in mathematics. Nah, ini High kayak school, gimana? ya, graduated works analysis and standpoint. Ini berarti di SMA nggih Bu, kalau yang Ya, ini. ya. Meskipun di Iya. SMA ini masih masuk ini tentang measuring Iya. kan, maksudnya seperti apa sih? Pengukuran dan Tentang solving, kan tentang pemecahan masalah. procedural knowledge sama problem solving. Cuma memang Iya. kalau yang tadi kan lebih dari apa namanya ini berarti kan ada tentang pemahaman konsep, kemudian Iya. pengetahuan prosedural, kemudian ada Iya. problem solving. Nah, itu bisa Iya. untuk memperkaya di ini sih. Penelitian STEM Ya, Bu. betul. Iya. Nggih. Lanjut ke Itu bawah. mungkin lanjut nggih Bu. Yang kelima, nggih. Ya. Judulnya concreteness apa Bu? Concreteness feeding strategy, promising and sustainable instructional model in mathematics classroom. Berarti di pembelajaran matematikanya di kelas nonton nggih. Fokusnya di studi fokus on the feeding concreteness teaching strategy to support student conceptual understanding in mathematics education. Jadi pemahaman matematika juga nggih Bu, ini berarti bisa digunakan juga. Oh, feeding itu apa ya? Bentar, saya cari. Feeding concreteness. Ya, feeding ya. Saya bacanya kok cuma yang apa Bu Zuli mungkin berkurangnya atau memudarnya? Oh, Berkurang. memudarnya ke konkretan ya berarti ya. Iya. Jadi mungkin lebih ke abstrak gitu ya. Konkret Nggih.
Padding Masih itu belum. berarti memudarkan ke konkretan. Nah, strategi memudarkan ke konkretan. Nah, berarti malah dibuat yang nggak konkret gitu ya. Ya, Bu. Iya, iya. Padahal kalau di SD malah harus konkret ya, Bu. Nah, itu barangkali bisa dicek ada apa di situ. Oh iya, Bikin oke. penasaran tuh justru dibikin judul kayak gitu bikin Pahamin. penasaran. Biasanya dijelaskan kenapa itu dibikin pudar gitu. Nah, itu bisa. Tuh. Oh iya, nggih. Oke, misal yang keenam. Nggih, mungkin lanjut ya, Bu, yang keenam. Nggih. Yang Kalau keenam ini digital learning in mathematics for student with severe visual impairment, a systematic review. Jadi penggunaan berbasis digital learning, matematika berbasis digital untuk yang mengalami gangguan apa itu visual, penglihatan. Eh, karena di sini fokusnya summarize current evidence-based knowledge about e-learning in mathematics among students with severe VI, visual impairment. oke. Mungkin kalau itu kalau mau membahas yang pemahaman konsep ini ya, karena memang kemarin ada pemahaman konsepnya download gitu ternyata itu agak Oke, pas. Oke, baik. Lanjut ke yang 7 barangkali. oke, oke. Yang ketujuh di sini judulnya Branding. Nah, ini kayaknya bisa Effectiveness diambil nih. of YouTube. Ini iya Bu, tentang graphic organizer nggih. Iya. Memahami konsep operasi matematika. Nah, itu pembagian. Tapi memang Iya, di antara guru-guru kalau ini. iya, tapi ini di antara guru bukan ke Ya, siswanya. ya. Oke, ya, effectiveness testnya. Hmm. Mungkin Jadi, lanjut yang 8 gitu. oke, baik. Oke. Nah, ini kalau yang ke-8 ini eh, mungkin karena di tempat kita belum nggih Bu. GeoGebra itu saya yang masih masih belum paham ngoten nggih. Jadi ini judulnya tentang effect effect of brain-based teaching approach integrated with GeoGebra Hmm, di GeoModule on oke, student conceptual understanding. oke. Ya, itu. Itu pakai GeoGebra. Bentar, kaget aku. Ya, itu pakai GeoGebra. Oke. Memang kalau GeoGebra itu ini untuk ke pemahaman konsep. Memang itu banyak penelitian barangkali nanti kalau nyari tentang GeoGebra terkait pemahaman konsep di geometris itu banyak penelitian terkait hal itu. Oh, gitu nggih. Karena kan Ya, mungkin kalau di kalau di SD tempat ya. kita masih jarang ngoten nggih. Mas saya sendiri juga masih asing dengan istilah GeoGebra baru Oke. ini ketika mereview kok ada seperti ini apa Masnya seperti apa ngoten gitu kan kita belum paham ngoten Bu. Oh, memang kalau di GeoGebra banyak digunakan di SMP, SMA, kuliah itu bisa Oh, pakai ngoten. GeoGebra. Iya, Oh ya ya ya. iya. Di SD barangkali mungkin kalau di tempat kita karena memang ini ya jarang pakai, maksudnya aplikasi gitu siswanya gimana. Iya. Tapi sebenarnya itu kalau diinstal di HP juga bagus itu GeoGebra itu. Nanti kalau Oh, ya nanti gitu. bisa kalau misalnya mau googling-googling tentang Ya. penggunaan GeoGebra barangkali ada yang share di YouTube juga bisa itu. Oh, Apakah bisa kalau dipakai di SD? Tapi kalau misalnya dipakai di SD kan siswa SD nggak boleh bawa HP ya. Nah, iya. iya, Kendalanya. seperti itu. Nah, tapi pakai GeoGebra yang siswanya tidak mengakses, tapi ditayangkan di LCD itu juga ada itu. Nah, nanti barangkali ada yang praktek baik penggunaan GeoGebra di kelas kemudian di-share di YouTube, barangkali nanti bisa dicari juga itu. Oh, ngoten nggih. Ya, Ya. barangkali kalau mau pakai. Oke. Kemudian Bu, mohon Baik. izin bertanya. Eh itu kalau kemarin disampaikan itu kan variabel atau indikatornya bisa lihat dari Keyword. keywordnya, nggih, Ah, kata ah, ah. kuncinya. Itu berarti kita masukkan semua atau bagaimana, Iya, Bu? semua aja. Jadi Oh, sebenarnya kalau mencari kata kunci itu, kalau mencari variabel itu sebenarnya bukan di kata kunci, tapi lebih apa ya? Untuk paling sederhananya memasukkan kalau ambil masukkan kata kunci di sana itu nggak salah-salah amat gitu, maksudnya masih masih dimungkinkan. Jadi bukan variabelnya, tapi ke bahasanya tentang apa begitu bisa dimasukkan bahasanya. di keyword. Tapi bukan berarti kata kunci apa variabel itu keyword bukan, tapi untuk memudahkan kita bisa ambil dari sana.
Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Mungkin itu saja dari Baik, kelompok kami. ya. Nggih, kurang Terima lebihnya mohon kasih. maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina dan Bu Santi ya. Oke, kelompok Bu kedua. Zuli. Oh, sama Bu Yuli ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kelompoknya siapa nih? Kelompok 3, Ibu. Oke, baik. Silahkan Bu Linda. Derek Mbak Santi di share karena nggak pakai laptop. Oke, baik. Kelompok 3 itu Purwaka, Mbak. Salah. PC-nya Oh, salah kelompok ya. nggak mendahului itu nggak baik. Yang nomor 3 Monggo Pak dulu. Purwaka, maaf Yang ya. duluan nggih mboten napa-napa, Bu. Bu Linda kadosnya Aku kira semangat kelompok telu. utang mawon, Bu. Sesuai aja urutan ya, Bu. Kelompok 3 dulu. Oke, baik. Itu Bu Linda dulu nggih mboten napa-napa kok, Bu. Wong kadosnya kok mboten semangat niku. Saya salah kelompok. Monggo Pak Pur, monggo, monggo. Ya, sudah terlihat. Sudah. Tapi barangkali dibesarkan. Kalau yang pakai HP bisa ini nggak kelihatan nanti. Iki kan gede ke? Pakai ini aja di kalau ini Word itu kan ada di plus-plusnya itu barangkali. Ah, iya. Mohon izin, Ibu. Iya. Ini kan kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai review artikel tentang konsep understanding yang nanti akan dibacakan oleh Budiana. Untuk nomor 1 sampai nomor 5 dipersilakan. Nggih, terima kasih. Mohon izin untuk membacakan nggih puniken. Ya, silahkan Bu Diana. Nggih, untuk yang pertama judul artikel penulis dan tahun yaitu efficacy Efikasi matematik. of a first grade mathematics intervention on measurement and data analysis. Penulisnya Christian and Dobler et al. Tahun terbitnya 2019. Kemudian fokus penelitiannya, this paper focus on mathematic intervention designed to increase first grade student conceptual understanding and problem solving skill around the areas of measurement and data analysis. Kemudian variabel atau indikatornya yaitu mathematic intervention, measurement, dan data analysis. Subjek dan objek penelitiannya elementary school student, materi matematika, precision mathematics level 1 or PM L1 intervention. Untuk hasil penelitiannya, statistically significant positive effect was found on one of 5 outcome measure with the for showing positive but not non-significant result. Result also suggest preliminary evidence
of differential response based on student number sense and early literacy risk status. Implication for using mathematic intervention focus on measurement and data analysis to build comprehensive multi-tier service delivery models in mathematics are discussed. Kemudian untuk Itu yang nomor judul 1. artikel yang ke Oke. Yang nomor J. 1 itu bisa diambil itu. Yang nomor 1 itu kan tentang measurement ya, sama analisis data ya. Untuk SD kelas 1 itu dikasih intervensi apa, J. barangkali bisa apa dicari lebih lanjut, kemudian barangkali di apa namanya dibaca lebih dalam itu tentang apa itu. Jadi intervensi matematika yang dimasukkan di sana seperti apa sehingga kalau itu kan tadi lebih ke number sense ya, itu terkait bilangan. Kemudian early literacy risk status itu kan berarti literasi awal ya, seperti apa di J. sana. Nah, itu Membaca permulaan gitu nih. ya betul. J. Bisa dilanjutkan, Bu Diana? J. Untuk yang kedua, judulnya yaitu Embodied Learning at a Distance from Sensory Motor Experience to Constructing and Understanding apa Pak Aka? Ke bawah lagi Pak Aka. And Understanding a Sign Graph dari Anna Schaaf and Kit van Helden 2023. Untuk fokus penelitiannya yaitu ada di distance learning, stroke sensory motor learning and understanding a sign graph. Kemudian untuk variabel indikatornya ada distance learning, sensory motor, trigonometry, sign graph, material. Subjeknya student mungkin dari elementary school nggih Bu nggih, dari SD siswa SD nggih. Bisa ini nggih. Oh iya, iya. Kemudian materi matematikanya yaitu trigonometry and sinus graph. Hasil penelitiannya, this paper presents student use of online learning overall carefully designed embodied learning can be successful at a distance. However, student might need support from a teacher for integrating their embodied experience into a broader system of mathematical knowledge, yet the time of communication with a teacher might be essential certain if students gain embodied experience early in independent learning. Thus, embodied action-based design is promising for blended learning format. Bisa turun Pak Aka. When embodied experience can later be included into mathematical research in an online or face-to-face class. Jadi ini membahas tentang pembelajaran jarak jauh, bukan nggih? Iya, pakai online ya. Kemudian Nggih, itu gambar ya, gambar sinus dan sebagainya itu. nggih. Bisa dilanjut. Untuk yang nomor 3, judulnya Enhancing Flipped Classroom with Peer Teaching to Promote Student Conceptual Understanding and Self-Efficacy in Calculus Course dari Ramadhani dan Mustafa 2022. Kemudian untuk fokus penelitiannya ada di discusses student difficult in understanding material about calculus. Kemudian untuk variabelnya kalkulus konvensional, flip classroom, peer teaching flip classroom, conceptual understanding, and self-efficacy. Untuk subjeknya student at university, materinya kalkulus. Untuk hasil penelitiannya, based on the result of research and discussion, it can be concluded as follow. 1. Peer teaching flipped classroom superior to conventional flipped classroom.
The results show that student conceptual understanding using peer teaching flipped classroom perform better than conventional flipped classroom. The results show that student self-efficacy using peer teaching flipped classroom perform better than conventional flipped classroom. Number 2, positive correlation between conceptual understanding and self-efficacy. The results show that student self-efficacy influence student conceptual understanding in peer teaching, flipped classroom, and conventional flipped classroom. Number 3, student background affect conceptual understanding and self-efficacy. Untuk poin yang A, the results show that the student major background and prior achievement level in peer teaching flipped classroom influence student conceptual understanding more over student major background influence the student self-efficacy while prior achievement level did not influence student self-efficacy. Number 4, the success of the peer teaching flipped classroom method. Peer teaching flipped classroom successful and very helpful for students to develop their ability to understand concept and self-efficacy. Besides that, the student teaching abilities also improve in preparing them to become teacher in the future. Peer teaching is also useful for fellow student in helping to understand learning, share information, and knowledge. Moreover, they enjoy, appreciate, and are responsible for the role they play. They are very creative in making videos, active providing question and comment, dan masih banyak lagi untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan sukses untuk penelitiannya. Iya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 4, judul artikelnya Exploring Geometry, Teaching Model Polygon Pieces and Dictionary Tools for the Model. Dari Shakespeare, Malkiti, Cimpambo, dan Nusisinelli tahun 2020. This paper focus on learning geometry. Kemudian variabelnya conceptual understanding, dictionary polygon pieces, property of triangle, unpack meaning. Subjeknya ada di 3 ya. 8 grade student. Jadi ini di kelas 8. Ya. Untuk materi matematikanya geometri dan poligon. Hasilnya the result finding are discussed in this section. The evidence from learners respond relief that the integration of polygon pieces and mathematics dictionary into the learning of geometry had a positive impact to their learning of the properties of triangles. Iya. A number of benefits were highlighted by most learners, which were the use of polygon pieces allowed learners to gain measure skill. Untuk selanjutnya, Pak Aka, yang nomor 5, judulnya Exploring Mathematics Learners Conceptual Understanding of Coordinate and Transformation Geometry through Concept Mapping dari Forey dan Friends. In this article, we explore learners' conceptual understanding of coordinate and transformation geometry through concept mapping. Kemudian untuk variabelnya concept map, conceptual understanding, coordinate geometry, transformation geometry. Untuk subjek penelitiannya di kelas 12 matematika, berarti di SMA nggih Bu nggih.
Jadi ini untuk penelitiannya menggunakan mind mapping, konsep mind mapping. Kemudian materi matematikanya coordinate and transformation geometry. Hasil penelitiannya, the study suggests that the concept map strategy can play a role in developing learning. It also shows that a learner could develop a conceptual understanding of any topic in mathematics if the learner build new knowledge from exciting knowledge. In other words, for learning to take place in mathematics, there must be a connection of previous mathematical ideas with new mathematical concept. Masih bisa dilanjut Pak Aka nggih? Untuk nomor 6 sampai 10? Ada 10 ya? Iya. Oke, Ibu. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 6, itu judulnya yaitu How well do high achievement undergraduate student understand school algebra. Jadi di sini penelitiannya itu tentang menyelidiki seberapa pemahaman mahasiswa di Irlandia terkait materi konsep dasar aljabar. Jadi di sini materinya adalah basic aljabar concept. Untuk hasilnya, the result demonstrate a very high level of understanding among students as befit their level of student and peer achievement relative to the difficult of the test. Kemudian untuk selanjutnya yang ketujuh itu judulnya yaitu How Mathematical Characteristic at Template the Develop Understanding of Concept and Definition in Proof-Based Course. Kemudian untuk fokus penelitiannya itu tentang fokus konsep understanding, yaitu untuk variabelnya ada konsep understanding, definition understanding, teacher belief, introduction, praktik, proof, kemudian ada interview, thematic analysis, kemudian untuk subjeknya yaitu 13 matematik, untuk materinya ada konsep understanding atau pemahaman konsep. Untuk hasilnya, result include mathematics graduate description of the means to understanding concept but general description of approach and supporting learning. Kemudian yang nomor 8 ya, ini tentang kelas 3 Grade 3 Learning Perform and Conceptual Understanding Development in Technology and Heads Teaching with Interactive Mathematics Software. Untuk fokus penelitian yaitu this paper focus the effect to interactive mathematics software assist teacher on primary tree learning, concept understanding, and performs. Kemudian untuk variabelnya ada konsep understanding, ada interactive mathematics, software learning, primary school. Kemudian untuk subjek penelitiannya yaitu ada 103x primary learning. Kemudian untuk materinya ada addition, subtraction, division, and multiplication. Kemudian untuk hasilnya yaitu the result show that the difference error in additive, subtraction, division, and multiplication which were remarkable reduced in the post-test by IMF support teaching. Oke lah, kalau ini lengkap ya. Pipolondo ya, ping Ya, corolan sudah ada semua ya. yeah. Tapi pakai Kemudian software. yang Oke. ya, kemudian yang ke-9 itu tentang anak sekolah SMA gitu ini Bu ya. Yaitu flipped classroom
among many Oh, flip realities in the classroom. context. Oke, flip classroom itu kan Ya, ini ya, online ya. nggih. Untuk Tapi kelas 10 eh, dan 11. siswa SMA gitu. Ya, SMA kelas 10 dan Hmm. 11. Kemudian untuk fokusnya yaitu to investigate how student studying in of PJ of its concept understanding and motivation to study mathematics among Arab high school student. Kemudian untuk variabelnya ada flip classroom, Arab minor intermediate, matematika, learning, conceptual understanding, motivation. Kemudian untuk subjeknya itu ada 75 anak SMA. Untuk materinya itu derivate and integral topic. Untuk hasilnya study describe the positive effect NFC environment has on student conceptual understanding, particularly for 11 grades. Kemudian untuk yang nomor 10, judulnya yaitu Fostering German Language Learning Contraction of Meaning for itu oke. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu konsep understanding atau pemahaman konsep. Kemudian variabelnya ada function language learning concept understanding. Kemudian untuk subjeknya yaitu siswa SMP kelas 7. Kemudian matematikanya yaitu fraction. Hasilnya mathematically subtraction activity Substansial systematic activity. variant. Ya, itu substansial Iya, activity itu aktivitas matematika. Aktivitas matematika iya, terkait pembagian. Tapi iya, Bu. ya itu bisa kalau mau Mohon maaf bahasan campur-campur, Bu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga sama. Itu kalau misalnya memang kalau untuk melatih itu memang ngucapin salah nggak apa-apa. Jadi memang kalau lama-lama kan lidahnya ini apa namanya Iya, latih begitu. iya. Iya itu Nah, mungkin itu, Bu, dari kelompok kami yang oke. bisa direview baru 10 itu. Dan mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan, Bu. Oke, enggak bagus sudah bagus kok. Ini semua Bapak Ibu bagus kok. Maksudnya kan kita memang eh artikelnya kan acak pakai kata kunci conceptual understanding kemudian saya taruh di sana aja. Jadi memang tidak saya pilih itu beneran utuh download masukkan ke sana. Jadi kan kalau kita menemukan banyak artikel bagaimana kita memilihnya. Nah, salah satunya yaitu tadi kita semacam mungkin pertama kan rasanya berat pas masukin ke sini, tapi kalau itu nanti biasa kayak gini nih, kalau mau nyari nanti bisa hanya masukin apa saja yang dilihat, kemudian oh ini cocok, ini enggak. Yang cocok baru dibaca beneran. Jadi kalau untuk skimming artikel mana yang uh, kalau misalnya semua, ini kayaknya bagus, tapi skimmingnya keliru kan kita baca nggak jadi dipakai gitu kan, akhirnya lelah. Tapi kalau melihat sekilas, ini judulnya, ini tentang apa, dibantunya kan pakai ini. Kalau nanti sudah biasa cuma ngeliat sekilas, oh ini cocok untuk penelitian saya, oh ini nggak cocok gitu, nanti akan terpola kayak gitu itu. Dan kalau misalnya dimasukkan kayak gini, suatu saat misalnya nih tadi ditanda ini yang bagus mana yang bisa ditindaklanjuti, misalnya dikasih warna apa atau ditandai apa, sehingga saat pas tesis itu, oh kemarin ada nih saya sudah mereview atau mungkin dari temennya dikumpulkan jadi satu kan, ini besok kan kalau dikumpulkan jadi satu kan bisa dari teman-temannya juga tidak harus membaca semua dulu kan, kayak semacam tuker-tukeran pas mau menggunakan itu mudah, jadi nggak dari awal semua begitu, maksud saya begitu. Jadi untuk tesisnya itu misalnya nih terpaksanya besok pas di tesisnya itu kok banyak dari referensi yang lokal, kan setidaknya dari mata kuliah ini sudah dapat referensi yang dari luar. Jadi untuk dari jurnal internasional bereputasinya bisa diperoleh dari mata kuliah ini. Jadi tesisnya kalau terkait kan ini kayaknya ini ya memang di matematika ya. Nah, ini bisa diambil dari kemarin mata kuliahnya mana? Bisa diambil lagi di Google Drive-nya. Maksud saya begitu sehingga pas di tesis itu nggak berat gitu maksud saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Purwaka.
Masih ada kelompok lagi ya tadi yang mau presentasi tadi. Tadi kelompok siapa tadi? Bu, siapa tadi yang selanjutnya? Bu Linda dan Bu Santi, Bu. Oke, Bu Linda dan Bu Santi. Dipersilahkan Bu Linda dan Bu Santi. Bu Santi monggo di ini. Nggih, mohon izin nggih Bu untuk mempresentasikan kelompok 4. Ya, silahkan Bu Linda. Nggih. Maaf ya Bu, saya pakai HP jadi agak Oke, nggak kurang apa-apa lah. jelas. Oke. Yang pertama itu judul artikel penulis dan tahunnya itu Languaging and Conceptual Understanding in Engineering Mathematics dari Rineheimo and Suhonen 2022. Itu tentang pemahaman bahasa dan konseptual dalam matematika teknik. Itu matematika teknik itu dalam sekolah dasar atau masih udah SMK ya Bu ya? Ini Languaging and Conceptual Understanding in Engineering Mathematics. Jadi ini matematika teknik ya. Kalau ini terkait matematika teknik, kalau fokusnya konsep matematika dan prosedur ini ya. In relevant context Ya, engineering subject set itu kan himpunan fundamental basis for matematik kompetensi. Kalau di sini nggak disebutkan ya. Ini siswa mendeskripsikan konsep diferensial kalkulus. Ini kalkulus iya, diferensial. kalkulus. Ya, kalkulus Differential diferensial. kalkulus. Ya, kalkulus diferensial nggak ada di ini ya. Nggak ada di SD. Tidak Kalau di AP ada. nggak apa-apa ini. Maksudnya kalau mau melihat tentang apanya begitu. Oh ya, Bu. Untuk variabelnya, languaging, mathematics, engineering, conceptual understanding. Subjeknya dan objek penelitiannya student describe the concept of differential calculus using natural language picture of combination of them. Kemudian materi matematikanya tentang this paper present how the method of languaging is implement to clarify mathematical concept and to prompt deeper learning by making concept of the subject more core to student. The aim is to clarify mathematical express and let. Lanjut saja nggih Bu nggih. Ya, Ini silakan. banyak sekali. Silakan Bu Linda. Yang kedua itu identification of mathematics property teacher conceptual understanding in determining solution of the linear equation. Itu berarti mengenai identifikasi pemahaman konseptual guru matematika dalam menentukan solusi persamaan linier. Ya, Kemudian fokus penelitiannya itu tentang this study aim to reveal the conceptual understanding of the properties mathematics teacher in determining the solution to system of linear equation. Itu juga bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman guru tentang konsep operasi baris elementer atau persamaan linier. Kemudian variabelnya conceptual understanding, conceptual knowledge, and elementary row operation linear equation system. Subjek dan objek penelitiannya
Itu in this study, subject were their properties, mathematics teacher for Swadaya Gunung Jati. Itu berarti pembelajaran matematika, fokusnya itu tentang guru itu tersebut dan swadaya Gunung Jatinya. Materi matematikanya, this research made use qualitative approach Millel at 2014 explain the qualitative data analysis activities. Hasil penelitiannya, the study analysis their property mathematics teacher conceptual understanding by providing for problem of linear equation system. Kemudian yang ketiga, ke bawah Mbak. Yang ketiga itu how mathematics characterize an atom to develop understanding of concept and definition in prof-based course. Itu berarti yang ketiga itu tentang bagaimana matematika mengkarakterisasi dan mencoba mengembangkan definisi konsep berbasis bukti. Kemudian fokusnya itu ke limit research has examined how mathematics characterize understanding of concept and definition or from activities beneficial for studies. Kemudian variabelnya itu conceptual understanding, definition understanding, teacher, belief, instructional, practice, prof, interview, tematik, analis. Kemudian subjeknya itu we recruit 113 partisipasi from 4 different master for doctor university across the unit set. Kemudian materinya we respond to the rich question by exploring. Kemudian penelitiannya in this paper mathematics characterize understanding a concept but them of having access to applied definition, concept, definition, and them of a web of interconnected ideal relate. Kemudian lanjut yang keempat, how automate feedback from a digital mathematics textbook affect primary student conceptual development to case studies. Itu berarti tentang bagaimana Ya. umpan balik otomatis digital, perkembangan konseptual siswa sekolah dasar bukan sih? Iya, ini studi kasus, ada 2 studi kasus tentang ini ya, pembelajaran dengan textbook jadi buku digital matematika. Buku digital matematika berarti ini sudah termasuk yang masuk ke sekolah dasar mboten Bu? Kalau ini sepertinya di sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Kemudian fokus penelitiannya itu how feedback actually functional in the learning process. Kemudian variabel indikatornya itu textbook. Ya, ini kelas 3. Matematis. Ya. Untuk kelas 3 ini. Oh, kelas 3. Itu third grade kan kelas 3. Oh ya. Ya. Quality analysis, instrumen, kemudian subjek dan objeknya itu video tab,
videotape, kemudian 107 grade student for 12 different German Mary school in the region around German city working. Kemudian materinya the qualitative in-depth analysis of the two case profit clips of automated feedback for a German and head. Kemudian attack box is instrumentally by student and influence then conceptual development in the sense of instrument. Kemudian hasilnya itu the result point to some about that student face when working individually on text for digital mathematics textbook with automated feedback and indicate that feedback need to be development in design based rules in order to yield the desired effect. Kemudian yang kelima bawah. Yang kelima itu languaging and conceptual understanding in engineering mathematics. Itu berarti tentang pemahaman konseptual matematika teknik juga. Iya. Berarti sama kayak yang nomor 1 nggih, Bu nggih? Ya, di matematika teknik. Tapi untuk kelas berapanya belum kelihatan nih. Fokus penelitiannya, this paper introduce the use of language expressed in the engineering mathematics course differential calculus. Kemudian variabelnya juga languaging, mathematics, engineering, conceptual understanding. Dan subjeknya itu dari by making conceptual subject read to study to the clarify at mathematical express and learn to the student. Materinya juga in the study was present the use of languaging made in the which the ways to express. Mati. Iya. Maaf, Mbak. Kemudian hasil Sinyalnya ini, penelitiannya, maaf. nggih. Hasil penelitiannya yang terakhir itu tentang this chapter present the result of using languaging expression on the course. Pertama itu pre-test and post-test. Result are investigated for feeding out how the studies perfect their learning of the course topic. Kelompok kami hanya sampai 5 poin saja, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Baru dapat 5. Kemudian yang ini, ya, untuk menentukan apa penulis tahun ini, Bu. Nah, kan sudah pakai Mendeley. Cuma hanya yang pertama saja yang bisa. Yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu kok dari jurnalnya kok nggak bisa masuk ke Mendeley, nggak bisa masuk ke Word-nya itu loh, Bu. Oh. Oke, barangkali dicek di Mendeley ini kali ya. Dicek di metadatanya mungkin. Kalau itu hal teknis nanti bisa cari di YouTube juga sih. Kalau kenapa ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Kalau enggak bisa masuk semua kan ini ya, tapi itu ada yang masuk, ada yang enggak. Berarti kan ada apa ya di sana begitu. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih Bu Linda. Oke, baik. Ini kayaknya sudah semua aja Bapak Ibu. Ada 5 atau ada lagi kelompoknya? Kelompok 4 sudah, kelompok 5 enggak kan?
Kelompok 5 Oh ya. masih ada saya dan Mbak Septi, Bu. Oke, baik. Oh, tadi baru 4 ya. 5. Oke, silahkan, Bu Sari. Mbak Septi, nderek. Minta Oh, tolong. iya. Mohon izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Eh, kelompok kami mereview beberapa artikel, Ibu. Yang pertama, yang artikel berjudul Student Error in Learning Elementary Group Theory, a Case Study of Mathematics Student at Andalas University. Ini mempelajari mengenai kesalahan anak-anak dalam belajar apa ini? Oh, dalam pembelajaran matematika. Ah, fokus penelitiannya sendiri. This paper will discuss level of conceptual understanding of 18 mathematics student in learning elementary group theory during abstract algebra course. Minta tolong diturunkan, Mbak Septi. Hilang. Bentar. Ini sinyalnya Candi Mulia agak jelek, Ibu. Oke. Oke. Saya coba share screen dari laptop saya, nggih. Oke, silahkan. Sebentar. Review. Ah, niki, sampun terlihat nggih? Sudah. Oke. Eh, artikel yang pertama yaitu mempelajari mengenai kesalahan anak-anak, eh, terutama pada anak sekolah pada pembelajaran matematika yang diteliti oleh Zerizon pada tahun 2019. Fokus penelitiannya sendiri, this paper will discuss level of conceptual understanding of 18 mathematics student in learning elementary group theory during abstract algebra course 2016-2017 academic year at Andalas University. Kemudian eh, apa variabelnya yaitu student error, conceptual understanding, dan elementary group theory atau pemahaman konsep anak SD. Subjeknya 18 mathematics students, materinya algebra dan binary operation. Hasilnya yang pertama, students achievement in proof task is still problematic. Berarti pencapaian anak-anak itu masih sangat bermasalah. Dan yang kedua, most students have difficulties in verifying and the existence of identity and inverse element. Beberapa anak masih, atau sebagian besar anak masih mengalami kesulitan dan dalam memverifikasi, mengidentifikasi dan juga memverifikasi beberapa elemen. Kemudian yang ketiga, faktor that contribute to error in proof text are lack of conceptual understanding and that student treat binary operation on a group as a binary operation on real numbers. Beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan yaitu kurangnya pemahaman konsep dan juga anak-anak itu menganggap operasi bilangan, ini mohon maaf saya kok kurang paham, binary operation on a group itu operasi bilangan cacah nggih Bu nggih atau Gimana? ini eh, anak-anak itu belum bisa membedakan antara binary operation on a group sebagai binary operation on real number. Itu nggih nanti pokoknya itu nggih Bu.
Berarti Ya, itu ini operasi biner itu yang untuk operasi biner itu kayak yang di fungsi itu atau tergantung di situ. Jadi operasi biner itu bisa tentang penjumlahan juga. Jadi tergantung di situnya tentang apa itu. ini Kelas anu, ini kelas real number ya. masih iya real number masih SD Bu sepertinya nggih. Oke. Kalau itu masih ini sih. Kalau bentar, itu faktor that contribute to error in proof task are lack of conceptual understanding and that student treat binary operation. Oke, operasi biner itu Hmm. di Nggih. bilangan real. Bilangan asli kali bilangan cacah ngoten niku atau mungkin Iya. oh nggih. Berarti yang ini anak SD nggih Bu nggih. Sepertinya kalau itu ini ya. Kalau elementary group teori itu ini, itu bukan siswanya. Mahasiswanya. Iya, itu kan anu aljabar abstrak ini. Oh, Di nggih nggih. universitas Oh, itu bukan siswa. berarti kados mahasiswa PGSD gitu nggih Bu nggih atau mungkin Enggak. Jadi elementary group teori itu ini ya, materi bukan bukan anu. Jadi materi oh elementary group teori pada mata kuliah aljabar abstrak itu. oh nggih. Kemudian yang kedua, student concept of the trapezoid at the end of lower secondary level education Kalau oleh Z nggih, itu SMP oleh kan kelas bawah, jadi bisa kelas 7 kalau ini. oh nggih. Oleh Zendek Halas tahun 2019. Adapun fokus penelitiannya yaitu the conceptual understanding of trapezoid among CES student at the end of the second level of education atau ISCED 2 as part of the framework for testing the understanding of geometrical concept. We assign a task in which student had to choose trapezoid from 6 figures for trapezoid and 2 other quadrilaterals. Ini sepertinya geometri ya Bu nggih. Iya, geometri. Variabelnya yaitu conceptual maps, conceptual understanding, hierarchy of quadrilateral, dan non-model trapezoid. Kemudian subjeknya yaitu 437 murid. Kan ya. eh, SMP nggih, tadi. itu. Oh, nggih. 437 murid dari kelas 3 dan and corresponding years of grammar school. Kemudian materi matematika yang dibahas di sini yaitu konsep geometri dan juga trapezoid. Hasilnya yaitu Trapezoid itu ini masuk sebagai geometri. Jadi kan geometri macam-macam ya. Salah satunya trapezoid. oke. Nggak, itu oh iya Bu. Iya, Maaf. jejak jenjang. Iya. Hajar genjang. Hasilnya yaitu less than half of the students comment an adequate conceptual understanding of trapezoid. It turned out that some students did not recognize the non-model of a trapezoid or vice versa, considering a trapezoid in a untypical position to be a non-model. Jadi ini kurang dari setengah tadi yang diteliti yang bisa memahami jajar genjang. Beberapa anak itu bahkan tidak bisa mengenali itu jajar genjang atau tidak saat posisinya diubah. Kurang lebih Ya, seperti itu ya, ya Bu ya. benar. Iya. Kemudian yang nomor 3 dan seterusnya Mbak Wija, Mbak Seti.
Kalau nomor 3 itu terkait pedagoginya, itu sepertinya ini ya pedagoginya ini di universitas tuh. Jadi ke calon gurunya kalau yang nomor 3 itu. Oke, Mbak, saya lanjutkan nih. Untuk yang nomor 3, pedagogi eksperimen with math check in university teaching. Itu kayaknya untuk penelitian anu gitu. SD, bukan di SD nggih. Iya, ini sepertinya bukan di SD, tapi ini juga ada sih di hasilnya itu in general both students and teacher have given positive feedback on math checks. Ini kayaknya ke siswa juga karena ini kalau di atas no, this paper presents the result of 5 pedagogical experiment considering both student and teacher point of views. Jadi menurut pandangan siswa dan pandangan guru. Jadi itu diuji cobakan, kemudian menurut pandangan siswa seperti apa, pandangan guru seperti apa. Tapi terkait pemahaman konsep dan prosedural fluensinya barangkali perlu dicek di dalam artikelnya. Kalau ini kan cuma dilihatkan sekilas ya, penggunaan Matcheck ini untuk mensupport aspek pemahaman konsep dan apa ya, fluensi itu kan kelancaran ya, proseduralnya dari dalam mengerjakannya itu lancar atau enggak gitu. Kemampuan proseduralnya itu kemudian mengkonstruk learning dan ini dari siswanya seperti apa. Itu barangkali perlu dicek lebih mendalam ke artikelnya seperti apa. Ini kan ini ya di permukaan. Nah, ini mau yang diuji coba itu siswa SD, SMP atau SMA kan belum kelihatan di sini. Tapi itu menguji cobakan, jadi mungkin pedagogikalnya seperti apa kalau jadi ada rancangan diuji cobakan sepertinya begitu. Kemudian ini dari siswa seperti apa, dari guru seperti apa, karena ini considering both student and teachers point of views. Jadi kan mau melihat perspektif siswa dan gurunya seperti apa. Jadi di masing-masing eksperimennya siswa diberikan apa gitu di situ itu. Ya, barangkali perlu dicek lebih dalam di artikelnya kalau mau tahu tentang apanya itu. Kalau di sini kan belum kelihatan. Ini tadi itu Bu, studi pustaka. Oh, begitu. Jadi itu literatur review ya ini ya. Iya Ibu. Oke. Tapi kalau literatur review ini ya. Oh, dari 5 artikel ya. 5 pedagogical experiment. Enggak Ibu. Oke. Ya. Memang harus, tapi tidak bisa kita ini kan harus dicek ke dalamnya. Ini kalau dari sini kan belum belum kelihatan seperti apa. Masih kita menebak-nebak kalau di situ. Oke, baik. Barangkali bisa dilanjut. Ini online learning and peer support exploring the use of WhatsApp in first year. Oh, ini barangkali kemarin penelitiannya ini ya, pas. Oh, tapi ini 2023. Atau mungkin penelitiannya waktu pandemi nih. Penggunaan WhatsApp in first year matematik di tahun pertama. Kelas 1 berarti ya. Sebentar, tapi kok cohort of entry level student of an undergraduate. Oh, itu kuliah. Undergraduate engineering mathematics course. Oke. Kok ini kuliah semester awal ya. Oke. Oke, itu pembelajaran matematika di ini ya, awal kuliah, first year matematik.
Soalnya undergraduate kan berarti ini ya, mahasiswa kuliah S1 itu. Oke, kalau yang nomor 5, Hmm. student factor and mathematic achievement. Monggo Mbak Seti. Oh iya, itu yang nomor 5 itu student factor and mathematic achievement. Itu kurang lebihnya faktor siswa dan presentasi matematika gitu. Ya, ini kayaknya juga untuk Ya, calon guru ini. berarti bukan untuk anak-anak SD gitu. Coba kita baca dulu. Itu ada pre-service teacher itu apa? Pre-service teacher itu kan calon guru. Hmm. Coba kalau di hasil tuh, the result suggested that female educational resource, student attitude, homework, and school environment have significant positive effect on mathematic performance. The two factors having opposite effect are X of the student and language spoken at home. Mathematic performance is found to decrease with increasing age, and students who did not speak the language of the test of at home have significantly higher score than those who did. This result have important implication, especially for educator and policymaker as well. Oke, baik. Kalau ini ya, apa namanya? Kalau dari fokus penelitiannya ini ke siswa SMP, tapi ini yang saran-sarannya ini ke guru dan calon guru. Jadi ke SMP. Tapi ada saran yang diberikan di hasilnya itu ke guru dan calon guru. Jadi guru dan calon guru mestinya suruh ngapain gitu di artikelnya itu. Tapi penelitiannya ini ke siswa SMP. Dan dia membedakan antara kalau perempuan seperti apa begitu. Oke, oke baik. Ada 5 ya artikelnya Untuk ya. untuk kelompok 5 karena kami tim minimalis Ibu, kita harus minimalnya 5 Ibu. Oke, Terima kasih. oke baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, bisa pas ya. Tadi 6:30, 7:30, jam 8. Oh, lebih 4 menit. 1 jam 40 menit kan. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin untuk pertemuan hari ini tadi sudah presentasi semua ya. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya untuk mereview. Dan tadi ada beberapa artikel yang barangkali nanti bisa kita saling tuker-tuker atau mungkin tadi Bapak Ibu ada yang kita tandai bisa untuk dibaca lebih lanjut. Barangkali nanti kalau ada yang penelitiannya terkait pemahaman konsep bisa saling change gitu ya. Mana yang mau diambil tadi bisa ditandai, kemudian itu yang bisa dibaca lebih lanjut, saya rasa begitu. Baik, untuk yang di sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali Bapak Ibu terkait pemahaman konsep. Sebenarnya kalau di pemahaman konsep tadi saya belum menemukan kalau dari artikelnya itu tentang bagaimana cara pembelajaran kalau memahamkan konsep dan sebagainya. Tapi dari artikelnya mungkin memang belum ada yang membahas itu. Jadi besok kalau ada yang menggali terkait pemahaman konsep, barangkali perlu memperluas ke hal itu. Oke, tapi setidaknya kalau untuk mereview artikel kemudian mencari artikel yang pas, caranya begitu Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan, pengen apa Bapak Ibu? Tadi kan pemahaman konsep ya. Atau mau ke pemecahan masalah barangkali atau kemampuan komunikasi atau apa yang ingin ditindaklanjuti barangkali. Kalau tidak ada usulan nanti saya carikan yang ini. Kalau ada misalnya ada request, Ibu mau membahas tentang misalnya ada yang terkait etnomatematika, boleh. Bu mau membahas tentang pemahaman konsep tadi sudah, pemecahan masalah atau Ibu membahas tentang berpikir kritis, berpikir kreatif, boleh nanti saya carikan yang seperti itu bisa direview bersama, kemudian dipresentasikan. Ini dipresentasikannya sambil
kita untuk memilah mana yang bisa kita ambil dan enggak. Jadi setidaknya kalau mau mereview semua kan capek. Kalau minimal 5 kan nanti bisa ada yang bisa diambil, ada yang enggak, bisa kita tandai bersama begitu Bapak Ibu. Jadi besok ke tesisnya itu misalnya nih, kita bisa menemukan minimal 5, syukur-syukur bisa 10 atau 15 dari jurnal internasional bereputasi, kemudian yang lainnya itu dari artikel di jurnal nasional, itu masih lumayan lah untuk tesisnya, maksud saya gitu. Jadi untuk di tesisnya itu supaya nggak begitu berat, jadi sudah ada dari yang kita bahas di perkuliahan, maksudnya begitu. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mau request untuk di pertemuan selanjutnya yang mau dibahas tentang apa? Kalau kemarin sih rancangannya terkait problem solving, tapi kalau mau request apa dulu yang mau dibahas, boleh. Oke, kayaknya nggak ada ya. Maksudnya biar bisa gini, misalnya, oh saya pengen bahas tentang apa. Nah kan teman-temannya ikut bantuin nyariin. Ya kan? Kita maksimalkan teman-temannya gitu. Jadi biar temennya ikut mikirin. Sepertinya dari Ibu Mawon. Oh, oke, baik, baik. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya mau mereviewnya, kemudian presentasinya di minggu depannya lagi, atau saya tugas kemudian besok presentasi. Kayaknya kalau tugas kemudian besok minggu depan presentasi kayak gini, itu akan lebih banyak yang bisa kita cari sih. Tapi kalau mau diselang-seling juga nggak apa-apa. Bu, capek semua ngasih tugas selang-seling. Oke, nggak apa-apa. Bu, kayaknya kita mau ngebut. Boleh. Nah, tergantung request ya. Oke, baik. Nanti saya coba masukkan di grup yang untuk di problem solving. Kalau misalnya besok Jumat belum selesai, yang besok Jumat melanjutkan itu dulu boleh. Kalau sudah selesai kita presentasikan kayak gini juga lebih bagus, jadi lebih banyak yang kita bahas. Begitu bagaimana? Nggih, Ibu. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Selamat istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.